Yose Dan aku Citra. Nah, selama 10 menit ke depan kita berdua bakalan review film terbaik Indonesia yang gak kalah terbaiknya dengan film luar negeri lainnya. So, ini dia untuk episode kali ini. Check it out! Pertama kali ketemu dia, biasa aja. Ayu. Dita. Tapi setelah satu perpisahan, aku baru sadar. Apa lo? Hubungan ini gak biasa. Cie, mau nangis. Enggak, Toh. Selama ini gue suka sama cewek. Udah 14 tahun. Cewek itu lu, Cak. Lu mau gak? Lu nikahin sahabat lu sendiri. Lu ya, 14 tahun friendzonin gue. Ingat, lo itu sahabat gue. Tok cijai deh, Tok. Karena kita sahabatan, berarti harusnya saling percaya kan? Ayo bikin anak. Nggak sekarang juga kali, Tok. Pede banget lu. Iya, sahabat sendiri. Nah, sebelum kita akan mereview film yang satu ini, ada informasi yang penting loh terkait dengan film ini. Wah, apa tuh? Nah, jadi data yang dilansir melalui laman indonesia.baik.id pada tahun 2018 menjelaskan ada sebanyak 375.000 kasus perceraian dan ini terus meningkat. Perolehan data ini diambil menurut Peradilan Agama Mahkamah Agung. Adapun data Kementerian Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan, sebanyak 1.220 pelaku kekerasan keluarga adalah orang tua dan 2.825 pelaku lainnya adalah suami atau istri. Nah, itu dia datanya. Sedih banget kan ya kalau dipikir-pikir. Iya, benar banget, sedih banget ya. Dan apa sih kaitannya sama film ini? Nah, pasti ada dong. Karena itu, yuk disimak. Nah, Sobat Movie, tahu nggak film bernuansa romansa yang diproduksi pada Februari tahun 2020? Teman Tapi Menikah 2. Film yang diproduksi oleh Raka Prijanto yang mengadaptasi dari buku karya Ayudhya bin Slamet dan Dito Percussion sebagai penulisnya. Nah, dalam film ini kembali melanjutkan kisah asmara Ayudhya dan Dito setelah hampir 13 tahun bersahabat. Awalnya, Ayudhya yang diperankan oleh Mawar Dejong dan Dito yang diperankan oleh Adipati Dolken bersepakat untuk menikmati waktu berdua dan keliling dunia terlebih dahulu. Namun tanpa disangka, kedua pasangan ini justru menghadapi situasi di mana mereka akan segera memiliki anak. Ketika mereka berdua akan memiliki anak, mereka berdua justru dihantui bayang-bayang kepanikan. Bukannya malah justru kebahagiaan ya, karena mereka berdua ini merasa belum siap sebagai orang tua untuk memiliki anak. Padahal mereka berdua kan sudah bersahabat lebih dari 10 tahun lamanya. Tapi di dalam rumah tangga ternyata menikah dengan sahabat itu pun bahkan bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Mereka pun mengalami momen di mana mereka sangat lelah menghadapi satu sama lain. Wah, bentar. Kayaknya aku udah mulai inget nih sama alur ceritanya. Jadi Ayu ini semenjak kehamilannya ini dia tuh udah mulai males-malesan. Dari yang tadinya semangat untuk menemani Dito di masa tuanya ya. Nah, iya bener banget, Cid. Terus juga ya, menjelang kehamilannya Ayudhya, dia jadi orang yang mudah emosian. Dan pada akhirnya tujuan mereka berdua yang tadinya mau traveling bareng malah gagal. Ditambah ya, Dito yang malah tidak peka dengan perubahan hormonnya Ayudhya yang dihadapi. Nah, di saat Ayu sedang hamil, dia lebih memperhatikan janinnya dibandingkan Dito. Dan pada akhirnya Dito berusaha untuk memahami Ayu. Nah iya, keadaan justru malah semakin memburuk ya. Mereka berdua diperhadapkan dengan situasi mereka bimbang antara mempertahankan sang janin atau mempertahankan hubungan. Wah,
greget banget sih ya ceritanya. benar banget. Karena awalnya kan mereka sangat excited ya dalam Iya, pernikahan. benar banget. Sampai akhirnya mereka menghadapi situasi yang ternyata tidak seperti yang mereka harapkan. Iya, rencanakan juga. Nah, Sobat Movie, gak hanya itu aja loh. Ketika menonton film ini, para penonton tuh diajak apalagi secara emosional, khususnya nih para wanita. Karena di dalam film ini tuh Ayudhya itu mengalami ada begitu banyak goncangan secara emosional, baik itu ketika Ayudhya mau menikah, saat menikah, dan bahkan menjelang mempunyai anak. Dan itu juga yang mungkin dirasakan oleh Dito di dalam film ini. Nah, film ini adalah film kisah nyata dari Ayudhya dan Dito. Nah, nggak hanya itu aja, soundtracknya juga adalah soundtrack yang diproduksi oleh mereka berdua ya, dengan judul Teman Sampai Surga. Nah, setelah aku menonton film ini ya, aku melihat apalagi berkaitan dengan fenomena yang tadi udah sempat kita singgung di awal tentang tingginya angka perceraian dan kasus kekerasan di dalam rumah tangga, terus kasus kekerasan anak juga di dalam rumah tangga. Itu adalah kejadian-kejadian yang mungkin tidak pernah terfikirkan gitu loh. Karena ya siapa sih yang mau mengalami hal-hal yang seperti itu. Nah, jadi kalau belum siap dalam menikah ya ada baiknya sih ya ditunda dulu, ditahan dulu, lewati dulu proses untuk saling mengenal satu sama lain. Kalau menurut kamu kayak gimana, Ci? Kalau menurut aku juga sama sih, ternyata dalam sebuah rumah tangga nggak cuma nikah tuh nggak cuma menyatukan dua insan gitu Yes, loh. betul. Mantap loh, dua insan. Ternyata banyak banget tantangannya setelah menikah. So, bagi Sobat Movio yang penasaran banget sama film Teman Tapi Menikah Kedua, Boleh banget langsung ditonton filmnya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman penasaran mau nonton yang kedua, boleh juga tuh ditonton yang pertama. Karena ini tuh alurnya sangat berkaitan ya. Iya. Yes, Jadi betul banget. yang Teman Tapi Menikah Kedua ini adalah lanjutannya. Dari Teman Tapi Menikah 1. Oke, sekian untuk reviewan di episode kali ini. Aku Yose pamit undur diri. Dan aku Citra. Sampai jumpa di episode berikutnya. Stay tune di Movie Review, your movie partner. Bye bye.